Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom buat kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, ayat 5-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu pagi ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 202 ayat 1, jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 223 ayat 1 tambah ayat 3. Ikut aku.
Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu kita pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara responsoria. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, dan menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 198 ayat 1 tambah 3. Yesus,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan paduan suara dari Suara Anugerah GPIB Maranatha Jakarta.
Kita mendengarkan wacana anak jadi. Sebagai kebenaran. Kedua, anak lahir pada hari Rabu tanggal 17 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Alex Albert Sregar dan Ibu Putri Manalu dari Wek Balodit Pam, beralamat Anggrek Mas 1, Blok D, nomor 18. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi, keluarga Bapak Renold Simbolon dan Ibu Lincer Luida S bersama dengan dua anak mereka, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Batu Haji Baru Resort Sungai Langkai. Keempat, paduan suara anugerah GPIB Maranatha Jakarta. Pada hari ini bersama dengan kita, Minggu 25 Februari 2024, paduan suara anugerah GPIB Maranatha Jakarta mengikuti ibadah bersama dengan kita pada ibadah pukul 8 ini dan telah mempersembahkan lagu pujian. Pimpinan gereja dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan Tuhan memberkati. Kelima, Minggu Remaja English Service. Pada hari Minggu ini, tanggal 25 Februari 2024, kita mengadakan ibadah Minggu English Service pada pukul 16.00. Keenam, Bazar Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini, setelah ibadah pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB, Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam melalui sesi remaja mengadakan bazar berupa makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita untuk membantu panitia dalam mencari dana untuk kegiatan program yang akan disusun oleh panitia, diminta seluruh jemaat dapat berpartisipasi. Ketujuh, ibadah pemuda Napos Pulung HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, diadakan ibadah bulanan pemuda Napos Pulung HKBP Distrik 20 Kepri masuk pukul 14.00 WIB bertempat di Gereja Buruh dan Pemuda HKBP Marturia. 8. Ibadah lingkungan. Berikut tempat dan jadwal ibadah week gereja kita di hari Rabu tanggal 28 Februari bertempat di Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Sepanas, dan Nagoya Parserahan. Untuk Kamis 29 Februari, week yang melakukan ibadah Batam Kota, Nagoya, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Balai Center, dan Balai Kolam 1 Nasaret. Kesembilan, ibadah Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 diadakan ibadah bulanan Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau masuk pukul 10.00 WIB bertempat di HKBP Palmarum Resort Palmarum. Ke-10, rapat panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam bahwa kita mengadakan rapat panitia setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Diharapkan seluruh panitia dapat menghadiri rapat tersebut. Ke-11, pelatihan saksofon dan biola. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024, gereja kita kembali mengadakan pelatihan saksofon dan biola. Bagi jemaat atau anggota yang pernah mengikuti pelatihan tersebut, agar dapat mengikuti pelatihan tersebut kembali. 12, ibadah sekolah minggu gabungan. Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, kita mengadakan ibadah sekolah minggu gabungan masuk pukul 8.00 WIB bertempat di pos Lubuk Baja. 13, perekrutan tim IT atau multimedia HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa gereja kita mengadakan perekrutan pada tim IT multimedia. Oleh karena itu, barang siapa yang berminat boleh mendaftarkan diri melalui Ketua Tim IT Bapak JBH Stumpul. Kontak personnya 0811 7713 514. Ke-14, rapat Parhaladu HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh Parhaladu HKBP Batam bahwa pada sermon Parhaladu Selasa 5 Maret 2024
kita akan mengadakan rapat parhalado dengan agenda pemilihan fungsionaris HKBP Batam masa pelayanan 2024 sampai 2028 yang bertempat di ruang konsistori. Yang ke-15, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Dapat kita lihat di layar kita masing-masing. 16, sumbangan. Gereja telah menerima sumbangan bunga altar pada minggu ini dari Bapak keluarga Bapak M. Sinaga, Ibu Boruh Tajulu dari WEK Batam Center. Terima kasih untuk sumbangannya. Ke-17, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, keuangan. Saldo akhir per tanggal 24 Februari 2024 berjumlah Rp319.954.757. Demikianlah warta gereja kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan kor pujian dari kor lansia.
sambung dengan Korama PHD. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntun
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat datang kepada jemaat paduan suara dari GPIB Maranatha Jakarta. Shalom. Titik salam buat jemaat yang ada di GPIB Maranatha Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman tidaklah menetap dalam diri seseorang, namun iman itu dinamis, bisa gugur dan bisa mati. Bisa kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika seseorang itu beriman kepada Tuhan, pasti dia akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jika seseorang itu mulai melemah keimanannya, dia akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, atau malah lebih mementingkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Itu sebabnya sering disebut ada kekristenan yang meminum minuman susu, ada orang Kristen yang memakan makanan keras, atau kekristenan yang kanak-kanak, anak-anak yang belum matang, anak-anak yang pertumbuhannya masih bertumbuh, anak-anak yang gampang berubah-ubah, anak-anak yang berpikir bahwa apa yang dia inginkan adalah untuk hanya menyenangkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu sebabnya kalau ada orang Kristen kekristenan kanak-kanak, di sini jelas dikatakan pertumbuhan usia tidak serta-merta itu selaras dengan pertumbuhan iman seseorang. Ada orang yang sudah dewasa pergi ke gereja, dia pergi ke gereja sekali setahun, atau sama sekali jarang sekali pergi ke gereja. Dan kalau pergi ke gereja tiba-tiba ada masalah yang dihadapinya, dia akan mengkaitkan ini. Mungkin karena saya jarang ke gereja, makanya musibah ini datang ke hidup saya. Oleh sebab itu saya harus ke gereja supaya musibah tidak datang ke hidup saya. Supaya saya masuk surga, saya harus pergi ke gereja. Kalau saya tidak pergi ke gereja, maka saya tidak akan masuk ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada orang yang berpikiran demikian, datang ke gereja supaya terhindar dari masalah, dari bara bahaya, datang ke gereja supaya nanti langsung masuk, langsung bypass ke surga, tidak ke neraka. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang tidak ada yang salah pergi ke gereja, tapi motifnya harus kita lihat. Ada juga kekristenan kanak-kanak yang melihat bahwa datang kepada Tuhan adalah hanya untuk memperlengkapi kebutuhan jasmaninya atau kesenangan-kesenangan duniawinya. Kekristenan yang sukses, teologi sukses. Datang ke gereja, datang beribadah adalah hanya untuk supaya Tuhan segera menjawab dua-duanya, supaya Tuhan segera melihat sesuatu yang khusus dari hidupnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada orang yang demikian.
datang ke gereja hanya untuk hal-hal demikian. Supaya dia dapat ini, supaya anaknya begini, supaya anaknya lulus ke PTN, lulus ke sini, lulus ke sana. Itu masih sebatas level anak-anak. Harus dijanjikan dulu ini baru mau datang. Harus dikasih dulu ini baru dia mau. Anak-anak kayak gitu. Mau enggak? Kamu, Bapak kasih hadiah, apa itu? Handphone terbaik sekarang ini. Mau enggak? Bapak kasih kamu hadiah, apa itu? Sepeda motor terbaik sekarang ini. Mau Pak? Belajar dulu ya. Kayak gitu. Itu masih sebatas kekristenan kanak-kanak, karena harus diiming-imingi dulu hadiah ini dan itu, baru dia mau. Harus dikasih dulu ini, baru dia mau. Artinya sentral dari keimanannya bukanlah Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Antroposentris, atau berpusat kepada dirinya sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita lihat teks kita hari ini, yaitu Abraham, yang dipahami sebagai bapa orang percaya. Abraham, bapa orang beriman. Lihat, Abraham tidak menjadikan dirinya menjadi pusat keberimanannya. Bukan kepentingannya, bukan keinginannya yang menjadikan dia beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, Abraham itu sudah tenang di Ur Kasdim. Ada peninggalan nenek moyangnya, ada harta warisan, ada sanak saudara di sana. Dia punya ini dan punya itu, punya domba, punya lahan, punya segala-galanya. Tetapi Tuhan datang, pergi, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, ke sana, ke tempat yang bagaimana? Ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ini bagaimana? Rupanya tanah Kanaan itu sudah ada yang menduduki. Tanah itu harus diolah kembali, tanah itu harus dibentuk kembali. Bahkan keluarganya dia tinggalkan yang sudah nyaman, di sana dia harus membentuk peradaban yang baru. Dan ini tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dia harus meninggalkan hartanya, meninggalkan kebiasaannya, dan memasuki kebiasaan yang baru, yang selaras dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Abraham masuk ke tanah Kanaan. Rupanya umur Abraham 75 tahun waktu dia dipanggil Tuhan. Lansia. Ada yang umur 75 tahun? Iya kan? Istrinya Sarah juga sudah memasuki usia-usia tua. Ditunggu Abraham. Janji Tuhan ditunggu. Tapi Abraham tidak pernah menuntut. Abraham tidak pernah ingkar janji untuk setia kepada Tuhan. 25 tahun, umur Abraham 100 tahun, umur Sarah di bawahnya. Baru Tuhan menggenapi janji kepada Abraham. Abraham tidak punya motif untuk mencari jalan pintas. Plan B lah, kalau Tuhan nggak mau kan masih bisa cara yang lain gitu. Kalau Tuhan nggak mau ya mau tidak mau, apa boleh buat. Saya juga perlu punya keturunan loh. Ya dilanggar dulu sedikit nggak apa-apa lah gitu. Abraham tidak seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 25 tahun dia menunggu Ishak. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak putus asa. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, Abraham percaya di usianya yang tidak mungkin untuk memiliki keturunan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di usia demikian. Seandainya kita dipanggil demikian, disuruh kita keluar dari zona nyaman kita, pergi ke sana karena Tuhan, apa kita mau? Belum tentu. Atau datang suara dari Tuhan, kamu akan melahirkan keturunan yang demikian, langsung percaya? Belum tentu. Tapi itulah seorang Abraham, percaya kepada Tuhan, meninggalkan ini dan itu, dan di usianya yang tidak mungkin bagi manusia untuk memiliki keturunan, dia percaya hanya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itulah sebabnya iman tidaklah menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak dipengaruhi oleh usianya yang semakin menua, tapi dia semakin memegang janji Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Belum Tuhan kasih lo jawaban, tapi dia tetap setia. Biasanya orang dikasih dulu baru mau kan gitu. Itulah iman yang dewasa, iman yang tidak sedikit pun ragu-ragu, iman yang tidak memilih jalan pintas atau plan B, atau iman yang tidak berpusat hanya kepada diri sendiri.
Beriman berarti berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang-orang beriman bukan berjalan dengan melihat, tetapi orang percaya adalah berjalan dengan iman. Kalau orang percaya atau orang-orang berjalan dengan melihat, waktu Musa menyuruh 10 orang memasuki tanah Kanaan, Musa di bukit disuruh 10 orang. Mata-matai dulu apa yang terjadi di tanah Kanaan itu. 9 orang pulang dan mereka mengatakan, mereka sangat hebat, suku-suku yang di Kanaan sangat hebat. Kalau kita masuk ke sana, kita akan binasa. Kita akan hancur. Sebab mereka sudah sangat luar biasa, sudah sangat maju. Tapi satu orang yang bernama Yosua mengatakan, biarpun mereka hebat, biarpun mereka memiliki senjata ini dan itu, punya tentara perang, tetapi saya percaya dengan Tuhan, kita akan diizinkan masuk ke tengah-tengah tanah itu dan menjadi pemilik tanah itu. Hanya satu orang yang berkata demikian. Tapi lihat Bapak, Ibu dan saudara-saudari, apa yang dibuktikan oleh iman itu. Yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin ketika Allah yang bertindak, Bapak, Ibu dan saudara-saudari. Kita mungkin, anak-anak kita juga, jika hidup kita hidup hanya berjalan melihat, hubungan suami istri hanya sebatas seperti itu, datar. Ketika ada persoalan, pergumulan, hanya berjalan melihat, tidak ada perjuangan, tidak ada rasa untuk mengorbankan, memaafkan, bahkan untuk mencintai lebih sungguh. Ketika hanya melihat pasangan hidupnya, ketika hanya melihat kenyataan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Atau anak-anak kita, Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kalau hanya berjalan melihat, mereka hanya mau hidup ketika hidupnya layak. Hanya mau menjalani hidup ketika menyenangkan. Hanya mau menjalani hidup ketika itu hidup bisa dinikmati. Dan menolak hidup yang penuh pengorbanan. Tapi mereka yang berjalan di dalam iman, siapa dari antara kita yang hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki pergumulan? Tapi kalau firman Tuhan sudah mengatakan, engkau harus setia kepada pasanganmu, engkau harus melakukan cinta kasih kepada pasanganmu, engkau tidak harus menceraikan dia walaupun dia lemah, walaupun dia memiliki kelemahan dan berbagai macam hal. Itulah orang yang berjalan dalam iman, bisa mencintai di saat tidak menyenangkan dan menjadi senang. Anak-anak juga jika berjalan di dalam iman bukan melihat, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan ketakutan ketika melihat bagaimana situasi sekarang ini. Mereka tidak hanya memilih hidup, mau dijalani hidup yang ketika menyenangkan, hanya ketika diberi mau menjalani kehidupan. Tetapi mereka akan mau berjuang apapun tantangan ke depan, apapun penderitaan ke depan. Mereka percaya bersama dengan Tuhan mereka akan dimampukan. Jadi iman memampukan seseorang itu untuk mengerjakan yang di luar kemampuan manusia. Alkitab kita saksikan, siapa si Abraham, siapa si Daud, siapa Musa. Musa mengakui dia bukan siapa-siapa, tetapi di dalam iman dia dimampukan. Tuhan menyertai perjalanan hidup seorang yang dikasihinya, yang berjalan dalam iman. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudari, ya kita bisa melihat, tapi jangan andalkan indera kita itu, penglihatan kita itu. Ya kan? Tapi andalkanlah iman menjalani kehidupan kita itu. Karena penglihatan kita itu terbatas. Terbatas sekali. Tetapi dengan iman, hal yang tidak mungkin. Sebagaimana Sarah di usia lanjut ternyata masih bisa melahirkan seorang anak. Seorang Abraham di usia lanjut tetap diberkati Tuhan keturunannya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Kemudian Abraham dibenarkan karena iman. Allah memperhitungkan Imam Abraham sebagai kebenaran bukan karena Abraham melakukan yang baik, bukan karena Abraham seseorang yang lebih dahulu mengenal Allah, tetapi karena Abraham dibenarkan karena imannya. Memang Bapak, Ibu dan saudara-saudari, jemaat Roma pada waktu itu adalah jemaat yang
banyak sekali pemahaman-pemahaman. Salah satu pemahamannya adalah karena adanya orang Kristen Yahudi yang mendominasi pemikiran gereja pada waktu itu. Mereka mengatakan kalau sudah menjadi Kristen harus mengikuti ajaran-ajaran Judaisme. Salah satunya melakukan nomos atau hukum-hukum Judaisme. Memang terjemahan LI dan terjemahan Bible langsung patik atau hukum Taurat. Tapi nomos artinya hukum Judaisme, yaitu tentang sunat, hari-hari besar Yahudi, dan tentang larangan terhadap makanan-makanan. Nomos. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hukum-hukum Yahudi ini muncul bukan di era Abraham, adalah setelah Abraham. Sunat adalah tanda bahwa dia adalah keturunan Abraham. Larangan tentang makanan adalah muncul ketika Musa menetapkan itu. Dan juga hari-hari besar setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kapan Abraham muncul? Jauh sebelum itu. Tapi kenapa Allah membenarkan seorang Abraham yang notabene tidak pernah mengenal itu perbuatan melakukan hukum Taurat? Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena banyaknya pahala, tapi karena iman dia kepada Allah. Orang-orang Kristen juga saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita dibenarkan bukan karena kita mengerjakan yang baik, mengerjakan ini, atau seperti ajaran di orang seberang, kalau kerjakan ini dapat pahala, ya kan? Makanya mereka sangat baik sekali di hari-hari tertentu, ya, di hari-hari tertentu. Tapi di hari-hari biasa mereka tidak mengerjakannya karena di bulan-bulan tertentu jika dikerjakan pahalanya berkali lipat. Itu sebabnya negara kita nggak tahu ya, orang miskin dan fakir miskin dipelihara supaya menjadi orang-orang yang punya kelebihan dapat pahala di hari-hari tertentu. Harusnya itu disingkirkan, dibinasakan. Artinya diupayakan supaya orang-orang semakin sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi jika perbuatan baik menjadikan seseorang menjadi selamat, dibenarkan, berarti apalah gunanya iman itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berarti Allah bisa disogok, berarti Allah bisa dibayar dengan imbalan. Aku kan udah melakukan yang baik Tuhan, saksikan aku dong, lihat aku, ini buktinya. Ya. Lalu Allah seakan-akan melihat, oh ini sesuatu yang khusus yang lakukan dia. Tapi tidak seperti itu. Di India pernah pada zaman kolonialisme Inggris ada peraturan bahwa setiap orang yang menangkap ular kobra dan membawa kepalanya ke kantor keamanan yang dibawa oleh Inggris, maka akan dibayar dengan mahal. Lalu orang-orang India pada waktu itu membawa banyak sekali kepala ular kobra. Dan mereka mendapatkan uang yang banyak dari pemerintah kolonialisme Inggris. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ular-ular itu mereka dapatkan bukanlah mereka buru di hutan, mereka tangkap, bukan. Karena ada peraturan itu, akhirnya mereka memelihara ular. Dan ini ketahuan sama pemerintah kolonialisme Inggris pada waktu itu. Dan setelah dikasih itu mereka dianggap orang baik, dibayar loh, dikasih. Harusnya jangan seperti itu. Orang-orang Kristen diselamatkan Allah karena iman dan karena kasih karunia yang daripada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dari dulu ada banyak sekali orang yang mencibir tentang siapa ini Yesus. Orang-orang Yunani selalu mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Bahwa Yesus Allah itu tidak mungkin mau merendahkan dirinya selevel manusia, disiksa, dihina, diludahi, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan lebih rendah dari seorang budak pada waktu itu. Apa mungkin Allah diperlakukan seperti itu? Orang Yunani menolak hal-hal yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bagi mereka Tuhan adalah sosok yang agung, suci, maha kuasa, dan mustahil bisa berjumpa dengan manusia yang hina, yang tidak abadi. Ini kok di kekristenan Tuhan bisa diperlakukan secara sadis banget gitu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, paham itu masih saja sampai sekarang masih ada. Di era sekarang ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan telekomunikasi lebih parah lagi. Tuhan memang dikenal
Tuhan memang dianggap baik. Iya loh. Nyanyi-nyanyian memang disanjung bagi Tuhan. Tapi pusat dari nyanyian bukan Tuhan tapi manusia. Tapi Tuhan bukan dijadikan sebagai objek tapi sebagai subjek. Tuhan dijadikan sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan lahiriah dari manusia. Iman manusia banyak sekarang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Manusia sepertinya sudah diarahkan bahwa tidak mungkin manusia menderita di dunia ini kalau percaya kepada Tuhan. Manusia di era sekarang ini sudah diarahkan bahwa kalau percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi mudah tanpa tantangan, tanpa pengorbanan, tanpa ujian. Lihat Abraham, ketika dia percaya kepada Tuhan, betapa banyak tantangan, penderitaan, dan ujian yang dia hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi image bertuhan di masa sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah semakin mendarah daging bahwa Tuhan adalah hanya pemenuhan kebutuhan manusia. Bapak Abraham tidak mempercayai hal yang demikian. Dia memahami bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, hidup saya adalah milik Tuhan, segala sesuatu yang saya kerjakan adalah karena bimbingan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, pasti kita sudah banyak yang melewati proses pendidikan S1, S2 atau bahkan lebih tinggi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau mau seseorang itu berkualitas, tidak mungkinlah dia mendapatkan ijazah dari agen-agen yang hanya dibayar, ya udah selesai dia sudah mendapatkan gelar. Tentu dia harus melewati proses yang sulit, harus membaca buku, harus membuat perbandingan dan macam-macam supaya dapat ijazahnya. Harus tahan uji dan bermacam-macam tantangan harus dihadapi dan bisa dibuktikan memang dia seorang yang teruji dan tahan terhadap segala hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika Abraham diuji oleh Allah dan dia tahan uji, kita juga sebelaku orang yang beriman, berikanlah diri kita siap diuji oleh Allah, karena ujianlah bentuk dari salah satu orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau enggak siap diuji, itu bukanlah orang yang beriman. Tapi orang yang diuji harus siap diuji. Orang yang beriman harus siap diuji oleh Allah, harus naik level. Kalau mau level harus diuji dulu. Abraham siap diuji dan kita lihat Allah mengakui dia sebagai bapa atas segala bangsa. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita jalani proses kehidupan beriman kita. Kalau ada hal yang sulit, pahamilah itu sebagai bagian dari ujian agar kita semakin dewasa, semakin iman, dan percayalah Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini, bahwa Tuhan memperhatikan iman orang-orang percaya. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa mengarahkan kami agar kami semakin memahami keberimanan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami beriman ya Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, ajari kami agar kami menerimanya dengan lapang dada. Karena tentu jalan Tuhan Allah yang terbaik dan yang termanis di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami bersama dengan jemaat yang datang dari GPIB Maranatha Jakarta. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati mereka ketika mereka akan kembali ke kota Jakarta di hari-hari yang akan datang. Supaya sukacita mereka ya Tuhan berlimpah ketika mereka berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat yang ada di Jakarta Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, berkati pekerjaan dan rencana dari umat Tuhan, agar segalanya itu mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan, kita bernyanyi.
Banyakkah tak ku pahami dalam masa berjalan, bagiku ini dengan Tuhan yang Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, mari saling berjabat tangan.